Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa membahas bersama pada mata kuliah ilmu hadis dan hadis dakwah atau ulumul hadis dan hadis dakwah. Eh, Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat seorang perawi. Kemudian kita akan membahas juga bagaimana konsep tahammul wal ada. Kemudian periwayatan hadis secara lafaz dan makna. Nah, baik. Di hadapan kita sudah ada makalah kelompok 3 KPI 1. Hal pertama yang saya cek dari setiap makalah adalah daftar pustaka. Pada daftar pustaka ini penulis menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 referensi dengan ditulis Zotero. Namun secara setting Zotero masih harus diperbaiki lagi, yaitu berkenaan dengan edisi atau nama settingan pada Zotero. Ini saya berikan contoh. Jadi nanti untuk pemakalah ini diganti dengan format Chicago edisi 17 full note with EBIT. Ini sudah bagus menggunakan aplikasi Zotero atau Mendeley, hanya saja formatnya kurang pas. Nah, yang digunakan adalah Chicago manual edisi 17 full note with EBIT. Nah, jika masih belum ada, caranya klik manage style kemudian install Chicago full note with EBIT. Untuk tutorial sudah saya sertakan pada tutorial Zotero. Silahkan kalian simak pada video tersebut. Baik, ini berkenaan dengan daftar pustaka. Saya kira sudah cukup bagus, 7 referensi. Baik, kembali lagi. Di halaman awal, cover, saya lihat sudah bagus. Kemudian kata pengantar, terima kasih. Seharusnya kata terima kasih itu dipisah. Terima kasih. Nah, di sini juga masih ditemukan kata terima kasih yang disambung. Ini Nasiruddin Al-Ahsani. Kemudian bawah lagi setelah koma itu spasi. Baik, secara umum sudah bagus. Lanjut saja ke daftar isi. Daftar isi saya lihat di sini penulisan tahammul wal ada. Tulis miring karena kenapa? Karena ini transliterasi. Jangan lupa menggunakan H. Tahammul wal ada, ini A-nya panjang. Komanya di sini. Ini lafadz, jika menggunakan bahasa Arab, maka harus disesuaikan dengan transliterasi. Ini juga miring, ini juga miring. Hanya panjang. Lafadz zal. Jika menggunakan transliterasi internasional, berarti menggunakan DH. Contoh. Lafadz. Kalau bahasa Indonesia juga boleh sebenarnya. Lafal. Itu nggak masalah. Mau bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Arab harus ditulis transliterasi alias miring. Jadi kalau bahasa Indonesia tidak perlu tulis miring. Kemudian kata hadis itu juga miring. Setiap kata hadis kalau dituliskan transliterasi maka harus miring. Tapi kalau tidak dengan transliterasi silahkan hadis. HADIS ini sesuai dengan KBBI atau HADISTS. Silahkan. Tinggal memilih saja. Baik, ini saya kira sudah bagus. Pendahuluan, latar belakang. Ini ada beberapa yang harus diperbaiki.
Saya beri warna kuning, yaitu tokoh-tokoh. Kesalahannya karena setelah strip itu ada spasi. Ini Al-Quran juga setelah strip ada spasinya. Seharusnya tidak perlu ada spasi. Dianggap kata di jika bertemu dengan kata kerja maka disambung, tidak dipisah. Rumusan masalah. Saya lihat sudah bagus. Jumlah rumusan masalah ada 5. Tujuan penelitian juga ada 5. Dan ini menjawab dari rumusan masalah. Sudah tepat. Kemudian yang berwarna kuning ini tahamul wal ada, lagi-lagi masalah transliterasi. Nah, ini diperbaiki, miring, kemudian menggunakan hak. Hanya juga panjang, sebagaimana yang sudah saya perbaiki di awal. Wal ada. Oke, ini juga tahamul wal ada. Baik, lanjut ke pembahasan. Syarat-syarat seorang perawi. Apa saja syarat seorang perawi itu? Pertama, Muslim atau beragama Islam. Jadi ada seorang yang hidup pada zaman Rasulullah tetapi tidak beragama Islam, maka tidak dapat diterima riwayatnya. Kemudian yang kedua, berakal. Berakal itu maksudnya tidak gila. Kemudian ketiga, ad-dhabtu. Dhabat itu hafalannya kuat, tepat. Di sini saya lingkari atau saya kasih warna kuning. Dhabtun. Dhabtun itu menggunakan T titik bawah. Menggunakan T titik bawah. Dhabtun. Shad dot. Taknya bukan tak ya, tapi tok. Dhabat. Dhabat al-rawi. Rawi berarti hanya panjang. Adalah ruwat atau adalah ruwat. Adalah al-rawi. Hanya panjang. Tadi selain hafalannya kuat, kemudian adalah sebenarnya adalah itu sudah mencakup yang pertama dan kedua. Orang Islam berakal itu sudah tercakup di dalam adalah. Jadi adalah itu apa saja? Adalah itu pertama dia orang Islam. Kedua, dia berakal. Ketiga, dia sudah balik. Keempat, dia ibadahnya bagus. Kelima, menjauhi maksiat. Jadi kalau sudah disebutkan adalah itu sebenarnya sudah mencakup semua yang ada di atas. Nah, kalau ditambah dobat itu juga nggak masalah. Karena seorang perawi harus dobat. Baik, tahammul wal ada. Tahammul wal ada. Tahammul itu artinya adalah menerima. Ini saya kasih warna kuning, seharusnya miring sesuai dengan transliterasi. Saya sudah jelaskan di awal. Nah, tahammul itu apa? Tahammul itu artinya menerima sebuah hadis dari guru. Itu adalah tahammul. Sedangkan ada itu menyampaikan atau mengajarkan sebuah hadis kepada murid setelahnya. Nah, bagaimana cara seorang perawi itu menerima sebuah hadis dari gurunya dan juga bagaimana mengajarkan kepada murid-muridnya? Maka ada 8 cara yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama as-sama. Sama ini artinya mendengar. Ini hanya panjang. As-sama min alas asy-syekh atau mendengar dari lafaz syekh langsung. Nah, di sini jelaskan cara mendengar langsung lafaz hadis dari guru hadis baik ditiktikkan maupun tidak, baik berdasarkan hafalan maupun catatan. Jadi guru boleh mengajarkan kepada muridnya dan muridnya mendengar langsung hadis yang diajarkan oleh guru. Baik itu dari hafalannya, itu sudah disebut sama. Baik itu gurunya itu mendiktekan, baik itu gurunya membaca dari catatannya. Nah, itu sudah disebut sama, mendengar. Atau simaon. Sebenarnya sama saja simaon atau samaon. Keduanya sama saja. Nah, ini cara pertama dan paling utama di antara 8 cara. Karena
murid bertemu langsung dengan gurunya dan mendengar langsung. Bahkan Imam Bukhari mensyaratkan subutul liqa, wajib seorang perawi itu bertemu langsung. Jadi ada keterangan yang menunjukkan bahwa perawi itu bertemu langsung dengan gurunya. Sedangkan para ulama yang lain tidak mensyaratkan harus bertemu dengan langsung. Maksudnya kalau seandainya tidak ada bukti bahwa si A ini bertemu dengan si B, itu masih diterima asalkan masih satu masa. Umurnya masih nutut untuk memungkinkan bertemu. Nah, tapi kalau Imam Bukhari wajib harus ada orang yang menjelaskan bahwa dia benar-benar bertemu dengan gurunya. Itu saking ketatnya Imam Bukhari. Maka Sahih Bukhari itu derajatnya lebih tinggi daripada kitab-kitab yang lain. Karena kitab dalam Sahih Bukhari mensyaratkan subutul liqa, bahwa si A ini benar-benar bertemu dan ada penjelasan atau keterangan tentang si A ini bertemu dengan gurunya. Yang kedua adalah qiraah. Qiraah itu bagaimana? Qiraah itu dengan cara menghadapkan riwayat hadis kepada guru atau membacakan kepada guru, baik itu dibaca sendiri maupun dibacakan orang lain. Jadi ada sebuah majelis ilmu hadis, guru duduk di kursinya, kemudian murid ini membacakan hadis di hadapan gurunya, atau si murid ini mendengar murid yang lain membacakan sebuah hadis di hadapan gurunya. Itu sudah termasuk di dalam qiraah. Ini tingkatan kedua. Kemudian ketiga, ijazah. Kita mengenal ijazah dalam bahasa Indonesia. Apa itu ijazah dalam tahammul hadis? Menerima hadis dengan cara diberikan izin. Jadi guru itu memberikan izin kepada muridnya, "Nak, ini kamu boleh meriwayatkan hadis dariku." Nah, itu izin, memberikan ijazah. Baik itu secara lisan maupun tertulis. Kemudian munawalah yang keempat, yaitu dengan cara memberikan naskah atau kitab hadis kepada muridnya. Baik itu guru memberikan izin untuk mengajarkan hadis itu atau meriwayatkan hadis tersebut, atau tidak memberikan izin. Jadi kalau memberikan izin itu berarti munawalah bil ijazah. Jadi disertai ijazah untuk meriwayatkan hadis tersebut. Tapi kalau diberikan saja, itu namanya munawalah saja. Mukatabah itu menuliskan. Guru menuliskan hadis kepada muridnya. Diberikan kepada orang tertentu muridnya, baik ditulis sendiri maupun dituliskan oleh orang lain. Dan murid perawi menerima hadis itu dapat berada di hadapan guru atau di tempat lain. Baik itu langsung dikasihkan kepada muridnya langsung atau dikirimkan. Itu namanya mukatabah. Al-i'lam, memberitahukan. Jadi guru memberitahukan kepada perawi tentang hadis atau kitab hadis yang telah diterimanya tanpa disertai pernyataan agar muridnya meriwayatkan hadis tersebut. Jadi cuma memberitahu saja ada sebuah hadis di dalam kitab ini. Itu namanya i'lam. Kemudian wasiyah, wasiat. Mewasiatkan kitab hadisnya kepada orang lain, baik setelah pemberian wasiat meninggal atau dalam perjalanan. Wijadah, wijadah itu menemukan. Jadi ini kasusnya banyak pada seorang perawi yang bernama Abdullah. Abdullah ini merupakan anak dari Ahmad bin Hambal. Jadi ketika bapaknya meninggal, banyak kitab-kitab hadis dari Imam Ahmad bin Hambal yang ditemukan oleh Abdullah dan diriwayatkan oleh Abdullah dengan cara wijadah. Menemukan buku dari bapaknya, kemudian meriwayatkan kepada murid-muridnya atau orang setelahnya. Nah, itu 8 cara. Yang utama adalah yang pertama tentunya. Kemudian yang kedua, baru setelahnya. Periwayatan hadis secara lafaz dan makna. Secara lafaz itu apabila sebuah hadis di lafadznya sama persis dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Secara makna, jika lafadznya berbeda tetapi substansinya sama. Nah, contoh lafzi ini. Dulu kita sudah membahas tentang sebuah hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung pada niatnya. Hadis ini banyak ditemukan di dalam Sahih Bukhari ada, di dalam Sahih Muslim ada, dan banyak
kitab hadis yang lain. Dan lafadznya sama persis sebagaimana lafadz Rasulullah SAW. Hurufnya, harokatnya sama persis. Kemudian contoh maknawi, substansinya sama, tetapi lafadznya berbeda, yaitu tentang Rasulullah SAW selalu mengangkat tangannya ketika berdoa. Lafadznya berbeda-beda, tetapi maksudnya sama, yaitu Rasulullah mengangkat tangan ketika berdoa. Istilah-istilah dalam periwayatan hadis. Nah, sebenarnya istilah-istilah dalam periwayatan hadis ini yang saya inginkan adalah pembahasan tentang as-sama al-qiraah. Nah, jadi kalau yang sanad ini sebenarnya tidak perlu, tidak masalah. Tetapi yang perlu didalami adalah sama qiraah, ijazah. Nah, tadi sebenarnya sudah dibahas di awal. Nah, jadi sebenarnya pembahasan yang detail harusnya ditaruh di sini. Sedangkan di awal tahammul itu disebutkan secara ringkas saja 8 cara tadi. Lambang-lambang periwayatan. Selain itu, yang saya inginkan di dalam lambang-lambang periwayatan itu adalah sama atau simak, mendengar itu lafadznya di dalam matan hadis itu apa. Jadi kalau sama, ini di makalah yang lain, kelas yang lain, itu dijelaskan. Nah, tugas untuk presentator harus mencari simbol-simbol ini, ambil dari sumber referensi yang terpercaya, baik itu buku maupun jurnal. Contoh simak atau sama mendengar. Jadi kalau seandainya di dalam matan hadis disebutkan, atau di dalam sanad hadis disebutkan sami'tu, maka itu dengan cara sama mendengar langsung. Atau haddatsani, tingkatannya berarti yang pertama. Atau ahbaroni, ahbarona, qolali, qolalana. Kemudian anba'ani, anba'ana, dzakarolana atau dzakaroli. Maka itu termasuk dalam sama mendengar langsung dari syekhnya. Tetapi kalau seandainya dalam sebuah sanad hadis disebutkan dengan qara'tu ala syekh, maka itu maksudnya adalah dengan cara membaca di hadapan syekh caranya. Ya, simbolnya qara'a alayya. Jika qara'a alayya atau qara'a fulanun, itu berarti mendengar dari syekh atau membacakan di hadapan syekh. Maaf, membacakan di hadapan syekh atau ada teman yang lain yang membacakan di hadapan syekh. Nah, ijazah, ajazani, nah, ini simbolnya. Kemudian munawalah, munawalah nawalani asy-syekh. Nah, seperti itu. Jadi penulis atau pemakalah kelompok 4 ini KPI 1 tugasnya mencari simbol-simbol ini. Ambil dari kitab apa? Mukatabah, menulis katabani, katabani, haddatsani fulanan kitabatan. Nah, seperti itu. Jadi itu termasuk di dalam cara periwayatan secara mukatabah. I'lam, a'lamani. Kemudian wasiyah. Wasiyah dan wijadah. Nah, itu harus ditemukan oleh penulis untuk melengkapi makalah ini di dalam tulisan ini, yaitu simbol-simbol atau lambang dalam periwayatan. Matan ini tidak perlu, kemudian mukharrij ini juga tidak perlu. Baik, langsung saja. Gelar ulama hadis. Gelar ulama hadis disebutkan di sini Amirul Mukminin, Al-Hakim, Al-Hujjah, Hafidh, Muhaddis, Musnid. Kemudian Talibul hadis. Nah, ini harus diperinci. Karena teman-teman yang lain mungkin tidak tahu maksudnya Al-Hakim itu apa, maksudnya Hujjah itu apa. Nah, jadi kalau di makalah yang lain, jadi disebutkan Musnid apabila hafal 1000 hadis. Kemudian muhaddis, ini tidak disebutkan sini jumlahnya, tetapi paling tidak muhaddis itu paham tentang ilmu riwayah, diroyah hadis, dan hafal 100 hadis. Kemudian hafid, itu hafal 100.000 hadis. Hujjah, hafal 300.000 hadis. Hakim, lebih dari itu. Kemudian Amirul Mukminin, nah, itu gelar yang disematkan kepada Imam Bukhari, Malik bin Anas, Sufyan Ats-Tsauri, dan ada yang mengatakan
Amirul Mukminin itu hafal 1 juta hadis. Nah, ini harus dilengkapi untuk makalah ini. Nah, tugas untuk presentator merevisi, menjelaskan secara terperinci apa itu Amirul Mukminin, hakim, hujah, hafid, muhadis, musnid, dan thalibul hadis. Baik, daftar pustaka. Saya kira makalah ini secara penulisan sudah bagus menggunakan aplikasi Zotero. Hanya saja formatnya harus sesuai dengan Chicago Full Note with IBIT. Kemudian kesalahan penulisan sedikit, transliterasi sudah banyak digunakan, hanya disempurnakan saja. Secara substansi yang kurang ini. Secara substansi, yaitu simbol atau lambang periwayatan, itu harus dicari dan dilengkapi di dalam makalah ini. Kemudian penjelasan tentang apa itu hafid, apa itu hujah, gelar-gelar dalam ulama hadis. Semoga untuk kelompok setelahnya secara penulisan lebih baik lagi dari kelompok ini, meskipun saya bilang kelompok ini sudah bagus. Dan secara substansi tolong diperdalam. Untuk kelompok yang selanjutnya, kelompok 5, secara substansi harus ditulis secara dalam dan diambil dari referensi yang terpercaya, yaitu buku ataupun jurnal. Semoga pembahasan dan penjelasan tentang materi ulumul hadis ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.